Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Masya Allah. Dari mana nih ibu-ibu nih? Ciseeng. Oh Masya Allah. Ciseeng Bogor. Wah kumaha damang baik. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kadang-kadang nih kita mikir kalau bicara masalah sesuatu yang kita lakuin pasti ada imbasnya. Begitu juga dengan musibah. Musibah katanya yang dikasih sama Allah itu bukan cuma hanya karena musibah-musibah yang biasa-biasa sembarangan doang. Tapi ternyata ada juga yang bisa datangnya dari diri kita sendiri atau dari orang-orang yang kita sayangi. Yang bisa menyebabkan terjadinya musibah. Nah hari ini kita akan bahas ya sama guru-guru kita dengan tema yang luar biasa. Benarkah musibah bukan datang dari Allah? Melainkan dari orang yang kita cintai? Kira-kira bagaimana nih? Nah sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan ya. Tentang ibu tega aniaya anak kandungnya. Ini nauzubillah summa nauzubillah, ini dia tayangannya. Anggota Polres Jakarta Utara menangkap seorang ibu dengan inisial J yang diduga menusuk anak kandungnya pada Rabu lalu. Tersangka menganiaya korban yang berusia 6 tahun di rumah kontrakan mereka di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Akibatnya korban menderita belasan luka tusukan senjata tajam dan hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Sementara itu, polisi masih melakukan penyidikan terutama menyangkut kejiwaan tersangka. Adapun tetangga korban yang menyaksikan penganiayaan itu mengatakan tersangka adalah sosok yang tertutup. Ada istilah ya kasarnya katanya macan aja nggak mau makan anaknya gitu. Tapi kalau kita lihat tayangan tadi ini justru musibah ini datang justru bukan dari orang yang kita benci. Justru orang yang paling sayang sama kita. Yeah. Orang tua kita. Nah apakah sebenarnya musibah itu memang harus datangnya dari orang yang kita sayang bukan dari orang yang kita benci Ustadz? Yeah. Bagaimana penjelasannya mohon izin Fadol. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ustaz Saer yang memiliki 7 anak. Ustaz Sam yang baru 1. Mas Padi yang sudah 5 dan aku 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya sungguh besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai satu kaum maka akan diuji. Barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan. Dan barang siapa yang benci maka dia akan mendapatkan kebencian. Ketahuilah ujian itu menggugurkan dosa. Ujian itu mengangkat derajat kita. Dan ujian itu memberikan kita pahala. Dan orang yang mahir itu bukan karena tidak ada masalah. Pasti ada masalahnya. Tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Memang sakit hati ini sedih kita. Kalau orang lain yang uji kita dalam arti yang menyakiti hati kita. Biasa-biasa aja. Lupakan. Tapi kalau yang membuat kita sakit hati adalah orang yang kita kenal, keluarga, itu makin sakit hati kita. Betul tidak Bu? Tega-teganya begitu, teganya. 1, 2, 3, begitu. Teganya. Kenapa begitu justru? Karena orang yang kita kenal. Nah. Karena dia orang sebenarnya orang dalam. Harusnya kenapa? Pagar makan tanaman. Nah.
Harusnya dia melindungi. Maka dosanya bukan lagi salah, bukan lagi dosa, tapi zolim. Nauzubillah, semua nauzubillah. Zolim ente. Enak aja, saya tahu nggak artinya jolim ente apa? Tahu. Kamu jolim gitu, Oh, gitu. nggak boleh, enak aja. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana ya, Masya Allah lu. Luar biasa, terima kasih atas ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Biasanya nih orang yang ditinggalin sama keluarganya, baik itu orang tuanya, saudara kandungnya, itu pasti akan meninggalkan duka yang mendalam. Tapi ya, gimana tiba-tiba nih, waduh udah datang aja belum dipanggil. Tiba-tiba. Oh ya tiba-tiba. Itu dia Tiba-tiba datang kuncinya. ya benar-benar. Ustadz Pas Taher. kita tiba-tiba, Iya, benar-benar. ya kan? Kaget saya. Tapi tiba-tiba nih Ustadz Taher ya, ternyata yang saudara kita nih atau orang tua kita yang meninggal ini punya utang. Punya utang yang belum dibayar. Terus karena akhirnya kan jadi salah satunya kan yang ketimpa musibah kita nih, ditagih sama orang saudaranya. Nah ini bagaimana nih ya, apakah memang itu salah satu bentuk musibah dari orang yang kita cintai nih Ustadz Tapi dia Taher? bandanya banyak gak? Nggak tahu. Ya, kalau bandanya banyak ya bukan musibah. Silakan Ustadz Taher, tepuk tangan buat Ustadz Taher. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ibu kenal Abu Qatadah nggak? Nggak kan? Saya kenalin hari ini. Jabir kenal nggak? Nggak juga. Saya kenalin hari ini. Jabir adalah sahabat Rasulullah yang meriwayatkan bahwa Abu Qatadah pernah menjamin 2 dinar yang saat itu masih dimiliki oleh si mayit sebagai hutang. Tuh. Karena dia berhutang mayit ini, Rasulullah nggak mau nyolatin. Kata Rasulullah, a'ala sahibikum dainun. Apakah sahabatmu yang meninggal ini punya hutang atau enggak? Kata para sahabat, dinaran, 2 dinar. Apa katanya? Sallu ala mayyitikum, sholatin jenazah kalian ini. Aku nggak mau nyolatin karena masih berhutang. Maka saat itu datanglah Abu Qatadah, kata beliau, ya Rasulullah, huma alayya. Biarkan 2 dinar itu aku yang lunasin. Masya Allah. Ayo, siap nggak kira-kira nih? Siap nggak kira-kira? Kalau ada saudara yang kemudian punya hutang kita bayarin, siap nggak? Insya Allahnya ragu. Jawabnya ragu. Iya, rumah belum kelar, motor belum kelar, mobil belum kelar, panci belum kelar, jilbab belum kelar, ya kan gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa musibah apa enggak, ternyata tinggal kita lihat dari mana cara kita memandangnya. Kalau kita melihatnya ini sebagai sebuah beban, beban betul. Karena apa? Yang ada aja kita mungkin masih harus berjuang, bertahan. Yang ada aja kita harus menjaga betul bagaimana kita bisa eksis gitu ya untuk di kehidupan ini. Terus kok ada datang lagi apa yang disebut hutang saudara. Ini sekarang lebih banyak lagi nih. Benjol apa namanya? Benjol ya? Oh pinjol. Pinjol. Injol bukan benjol, ya Oh, Allah. maaf ya kan. Orang kan bisa salah Ustadz ya kan. Pinjol kan bikin benjol. Itu dia. Kalau nggak dibayar benjol-benjol. Kalau nggak dibayar benjol. Nah itu dia maksudnya. Pinjol berujung benjol. Makanya apa? Kita bersaudara dengan baik. Andai dia meninggal jangan sampai terkatung-katung ruhnya antara langit dan bumi. Jadi musibah bisa jadi. Karena dia ninggalin utang bukan warisan. Nah. Makanya Anda tanya, bandanya banyak apa Gak banyak, makanya orang bilang gini ya kan, duit tuh gak ada saudaranya. Yang Tapi ada- lebih bermasalah lagi kalau saudara gak ada duitnya. Lebih bahaya. Lebih bahaya. Iya. Makasih banyak Ustadz Taher, tepuk tangan buat Ustadz Taher. Ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya, kita sebelum nanti mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustadz Syam, saya ajak dulu melihat sebuah video tayangan tentang viral nih. Kisah kakek tunawisma jadi korban pencurian. Ini dia tayangannya. Kisah seorang kakek tunawisma menjadi sasaran pencurian di Bekasi, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Ketika itu, kakek Sudrajat yang juga merupakan seorang penyandang disabilitas sedang tidur di emperan toko di Jalan Ruko Telaga Mas. Sepeda roda 3 miliknya dibawa kabur pencuri.
Kamis siang korban menyebut peristiwa itu terjadi pada Minggu malam 29 Oktober. Akibat ulah si pencuri, kakek 72 tahun ini tak hanya kehilangan sepeda yang ia pakai untuk beraktivitas, tapi juga kehilangan kartu identitas serta sejumlah barang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang tega banget ya, maksudnya kalau memang dia mau mencuri, lihat dan curilah ya. Jangan juga orang udah susah pasti dicuri, ini keterlaluannya nauzubillah double-double ini. Apapun alasannya tidak boleh mencuri. Apalagi orang susah dicuri, lebih keterlaluan itu. Ya Allah ya Robbi. Nah ini bagaimana nih Ustaz Syam nih mau izin nih. Kita nih harus lihat nih kalau misalnya kita memang merasa kekurangan dari segi harta ya. Ataupun rasa kekurangan dari segi kasih sayang. Ini kan kita Masya Allah nauzubillah min zalik. Bukannya takdir dari Allah kan Ustaz ya. Melainkan karena memang kita kurang berusaha. Malah melakukan cara-cara yang cepat pengen mendapatkan uang. Nauzubillah. Dengan cara tadi merugikan keluarga, merugikan orang lain. Udah tahu kakek-kakek umur 72 tahun cari makan susah, gak punya duit, cuma sepeda doang. Diambil lagi. Silakan Ustaz Syam. Aduh saya jadi emosi nih. Gemes kayaknya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Tapi guruku Ustaz Air, Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup di dunia di negeri ujian ini memang akan ada ujiannya. Jauh sebelum kita lahir di dunia ini, ombak dan badai yang ada di samudra itu sudah ada. Kita menciptakan perahu dan naik di atas perahu dan kapal bukan untuk menghentikan badainya. Bagaimana kita mengendalikan daripada perahu tersebut. Maka ujian itu sudah pasti ada. Mau kita lahir nggak lahir itu ujian di dunia ini sudah pasti ada. Baik sebelum kita lahir ataupun kita sudah meninggal dunia. Di dunia ini memang sudah negerinya ujian. Maka ketika Allah takdirkan kita untuk hidup di dunia ini. Dan datang ke alam dunia negeri ujian ini. Maka sudah pasti ada ujiannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan ujian tersebut? Apakah itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai musibah ataukah memang karena kurangnya rasa syukur? Maka yang bisa mengetahui jawabannya adalah dirinya sendiri. Ketika dia bercermin, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa melihat ke bawah kalau urusan dunia dan melihat ke atas kalau urusan akhirat. Kenapa? Supaya kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Oh subhanallah, ternyata bukan saya yang kekurangan, tapi masih ada yang lebih kekurangan lagi daripada saya. Oh saya ternyata tidak miskin, masih ada yang jauh lebih miskin daripada saya. Oh saya ternyata nggak sakit-sakit amat, ada yang lebih parah penyakitnya dibandingkan saya. Maka diminta kita agar senantiasa melihat ke bawah, bukan melihat ke atas kalau urusan dunia, sehingga menimbulkan rasa syukur dalam diri. Kita doain aja tadi ya. Yang mana? Yang nyolong kayak kakek masih itu gemes. Masih gemes banget. Udah ada CCTV-nya. Ya. Aman. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah Ustaz Maulana, bentar izin dong nih, saya mau bacain pertanyaan nih. Jangan diboleh kayak yang curi ya. Iya. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Andika Septiadi _ Iya Andika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, apakah benar kalau punya istri yang jarang ngambek itu bisa jauh dari musibah ya Ustadz katanya. Tapi kan susah ya Ustadz, cewek kan udah dari lahir dikit-dikit marah. Apalagi kalau udah telat pulang kerja, wah udah deh Ustadz nyerah. Giliran dia yang telat aja, nggak ada tuh minta maafnya Ustadz. Jadi sebel Ustadz, dikayaknya dia si Andika ini lagi curhat.
Numpang curhat Islam itu indah. Kalau kamu tanya istri, Ah, jarang ngambek, itu jauh dari musibah. ah. Pertanyaannya kembali kepada diri kita. Maksudnya? Baik tidaknya istri itu tergantung dari suami. Benar juga. Tidak akan mungkin istri ngambil kalau tidak ada masalah. Iya benar juga. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Oh iya juga. Jangan biarkan istri ngambek, betul? Banyak pendukungnya. Ya udah kalau banyak pendukung kita bahas ntar aja ya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah!